Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin share terkait tentang eh, hal-hal yang mungkin belum dipahami oleh teman-teman sekalian terkait tentang belajar membaca Quran metode Iqra ya, atau buku yang paling sering kita pakai ketika belajar ngaji adalah buku Iqra ya. Nah, perlu teman-teman pahami terkait dengan buku Iqra ya, walaupun ketika mungkin ada yang pernah mendengar bahwa oh metode Iqra ini di tempat saya ini kurang bagus, atau kemudian anak-anak ini juga belum sudah ngaji Iqra, sudah masuk Quran tapi bacaannya kok belum lancar seperti itu ya. Mungkin ada beberapa tanggapan yang seperti perlu saya pahami kembali bahwasannya faktor yang mempengaruhi keberhasilan baca Quran itu bisa dari faktor siswanya, bisa faktor dari gurunya, bisa faktor dari manajemen belajarnya. Artinya manajemen belajarnya ini apakah dia belajar sendiri dengan guru atau kemudian dia lewat TPQ. Nah, sisi manajemen juga sangat penting. Kemudian dari sisi siswanya juga kita harus mengetahui siswanya ini kemampuannya sampai di mana, kemampuan daya serapnya seperti apa ya. Jangan sampai kemudian daya serapnya kecil tetapi kemudian dipaksa untuk membaca berhalaman-halaman ya, terlalu banyak beban, itu juga repot. Kemudian dari sisi gurunya, nah gurunya ini sudah bisa mencontohkan bacaan dengan baik atau belum. Nah, kenapa dari sisi gurunya ini menjadi sangat penting? Nah, sisi gurunya atau kemudian ustadz ustazahnya ini, ya, maka bacaan siswa itu mengikuti bacaan dari ustadz ustazahnya. Maka ketika ustadz ustazahnya bacaannya itu kemudian masih belum tartil, ya, belum sesuai dengan tajwid, ya anaknya siswanya atau santrinya juga akan begitu. Maka dari itu kepada ustadz ustazah ya, guru TPI ya, TPQ yang ngajar Quran ya, coba kemudian mencari orang yang kemudian mungkin dirasa lebih paham tajwid untuk kemudian terus meningkatkan kompetensinya untuk di-upgrade. Bukan hanya sekedar hafal hukum tajwid, tapi bagaimana kemudian bisa menerapkan tajwidnya. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ya, karena nanti bacaan yang dicontohkan oleh gurunya ya akan diikuti oleh santrinya. Ya. Dan kemudian yang menjadi sangat penting adalah ketika memang di tempat Anda tidak ada lembaga yang menaungi TPQ yang kemudian mensertifikasi atau mensyahadah ustazah sekalian gitu ya. Coba dicek di situ apakah ada lembaga yang lain gitu, atau mungkin dari metode yang lain ya, yang kemudian juga ada program ujian baca Quran atau ujian tahsih misalkan, atau tahsih ataupun syahadah tartil atau apapun itu ya, yang sifatnya tes baca Quran itu, silakan ustaz ikuti. Coba untuk apa? Untuk mengukur diri apakah ada kekurangan atau gimana. Kalau ada kekurangan nanti bisa ditanyakan kepada pengujinya itu kekurangannya di mana, ini untuk kemudian bahan evaluasi. Nah, ustazah akan kemudian mau belajar kembali. Nah, kemudian menjadi hal yang sangat penting adalah sangat dimudahkan dalam hal masalah Iqra ini sangat dimudahkan hal-halnya. Di antaranya adalah memang mengantarkan peserta didik kita untuk kemudian cepat kemudian megang Quran. Ya. Tetapi hati-hati, master learningnya atau ketercapaiannya itu harus kemudian diperhatikan dengan baik. Ketercapaiannya. Jadi jangan sampai memudahkan menaikkan jilid padahal belum tuntas. Apalagi itu panjang pendek. Hampir semua di Iqra 3 itu tulisannya seperti itu. Rambu-rambunya hati-hati jangan dinaikkan apabila masih keliru panjang pendeknya, itu banyak sekali tanda-tandanya. Artinya apa? Ini menjadi sangat penting terkait dengan ketuntasan. Nah, walaupun kemudian di jilid 6 itu kemudian juga tertulis bahwasannya bila bacaannya ini masih putus-putus ya, belum lancar, nafasnya belum teratur, ini bisa diluluskan ya. Nanti sambil tadarus dia akan bisa makin lancar ya, akan bisa lancar sendiri seperti itu. Ikhfa-nya pun juga kalau misalnya masih agak kurang-kurang keliru-keliru boleh diluluskan. Nanti sambil dibimbing, sambil tadarus boleh. Ini banyak sekali sebenarnya yang dimaklumi supaya kemudian segera untuk megang Quran. Nah, masalahnya ketika sudah megang Quran itu harus dijaga baik-baik, harus dibina baik-baik, jangan dilepaskan begitu saja. Nah, bagaimana caranya? Ternyata sebenarnya sudah ada mushaf per juz yang dibuat oleh AMM Yogyakarta
untuk mulai dari juz 1, juz 2, juz 3 yang kemudian itu disebut Mushaf Al-Waqf wal Ibtida per juz ya. Lalu kemudian sekarang sudah dicetak yang versi 30 juz. Jadi Al-Qur'an yang dilengkapi Al-Waqf wal Ibtida. Nah, ketika itu sudah dibuat, maka ini kemudian sudah ditandai ya. Misalnya nafasnya tidak cukup, nafasnya pendek, maka cara berhentinya di mana ya. Ini sudah ada produknya namanya ini. Nah, baca tulisannya di sini ya, ini menarik sekali. Al-Qur'an lanjutan Iqra 6. Ya. Jadi ketika sudah selesai Iqra 6 ya Pak, ya setidaknya ya punya Quran ini untuk kemudian belajar melancarkan bacaan Qurannya melalui tadarus ya. Nah, ini juga bisa ini dijual di mana-mana ya. Saya juga beli di AMM Jogja. Ini silahkan teman-teman cari di Shopee juga ada ya. Pastikan produknya yang original ya supaya berkah. Nah, dan alhamdulillahnya ya dengan adanya ini sebenarnya bisa. Cuman satu hal lagi yang paling penting bahwa kuncinya dalam pembelajaran Quran itu terletak pada gurunya. Guru perlu menguasai apa yang akan diajarkan, yang kedua menguasai bagaimana cara mengajarkan. Itu kemudian hal yang sangat penting. Maka upgrading guru itu juga sangat penting. Nah, untuk itu buat para pemirsa dimanapun berada yang juga para ngajar Quran, ngajar TPQ untuk senantiasa terus mengupgrade diri ya. Ingat di Iqra di dalam Iqra itu sudah ada berlaku hukum tajwid mulai dari Iqra 3, Iqra 2, Iqra 3 itu sudah mulai membahas panjang pendek. Iqra 4 itu sudah membahas bacaan yang sukun, itu sudah kena sifatul hurufnya di situ, ada qalqalahnya di situ. Kemudian Iqra 5, 6 itu sudah berlaku itu nun sukun, mim sukun ya. Kemudian lafadz jalalah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah dan mat-mat yang lainnya itu semuanya ada di situ, termasuk fawatihus suwar itu ya. Itu di jilid 5 dan jilid 6 itu ya. Artinya di Iqra ini sudah ada pelajaran tajwidnya ya. Iqra ini sudah ada pelajaran tajwidnya. Tinggal nanti guru bisa mengajarkan, mencontohkan sesuai dengan bacaan yang benar, yang tepat, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Tidak perlu menjelaskan apa nama hukum tajwidnya. Nanti ketika siswa itu atau santri itu sudah lancar, sudah Quran, sudah tadarus, sudah lancar, wes nempel ya gitu. Nah, baru nanti dikenalkan nama-nama hukum tajwidnya. Kenalan nama hukum tajwidnya itu belakangan. Nah, maka pastikan ketika santri itu sudah membaca Quran, maka perlu diingatkan kembali bahwa pelajarannya belum selesai. Jadi ketika santri sudah bisa baca Quran, sudah masuk baca juz 1, juz 2, juz 3, selalu diingatkan kembali bahwa pelajaran ngajinya belum selesai. Karena banyak sekali kita temukan ketika sudah masuk Quran, baru baca 1 juz, baru tadarus 2 juz, itu sudah berhenti ngaji, merasa sudah bisa. Ya, apalagi kalau sudah masuk SMP ya, itu mungkin bisa sangat perhatian. Maka para guru ya tetap semangat ya, terus mengajar Quran ya, terus menebarkan Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.